Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk membahas secara mendalam tentang pengorganisasian dan kepemimpinan. Nah, kita semua tahu bahwa menjadi seorang pemimpin itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar, tetapi tidak semua orang memahami bahwa kemampuan untuk memimpin berakar dari satu hal yang mendasar, yaitu pengorganisasian yang efektif. Nah, dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa, hal ini menjadi semakin relevan karena kita berada di tahap pembentukan karakter dan kemampuan diri untuk masa depan. Nah, kepemimpinan di era sekarang itu tidak lagi hanya tentang memegang posisi atau jabatan tertentu, melainkan bagaimana kita mampu memberikan pengaruh yang positif, menginspirasi orang-orang di sekitar kita, dan membawa mereka bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Namun, untuk mencapai ke titik tersebut, kita tidak bisa hanya mengandalkan bakat alami atau keberuntungan saja. Nah, kepemimpinan yang berkualitas itu selalu dimulai dari pengorganisasian yang baik. Pengorganisasian ini mencakup kemampuan kita untuk menyusun rencana, mengatur sumber daya, memotivasi tim, dan membuat langkah-langkah konkret yang membawa kita ke arah tujuan bersama. Nah, kita perlu melihat tiga hal penting dalam pengorganisasian. Yang pertama itu adalah visi yang jelas. Seorang pemimpin yang baik itu harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang ingin dicapainya. Nah, visi ini ibaratkan seperti sebuah kompas yang akan membantu kita menentukan langkah ke depan, bahkan ketika kita menghadapi tantangan. Nah, yang kedua itu adalah tim yang solid. Pengorganisasian bukan hanya tentang mengarahkan orang lain, tetapi juga tentang membangun hubungan saling percaya dan mendukung dalam tim. Yang ketiga adalah kemampuan untuk beradaptasi. Nah, dunia ini terus berubah dan seorang pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu melihat peluang di tengah perubahan dan membuat keputusan yang tepat. Nah, kita sebagai mahasiswa itu sering terlibat dalam berbagai organisasi kampus, mulai dari organisasi kemahasiswaan, komunitas hobi, hingga panitia acara tertentu. Nah, ini adalah sebuah laboratorium nyata bagi kita untuk belajar dan mengasah kemampuan kepemimpinan. Dalam organisasi, kita sering berhadapan dengan masalah nyata seperti kurangnya partisipasi anggota, perbedaan pendapat, keterbatasan sumber daya. Nah, disitulah peran penting pengorganisasian muncul. Sebagai contoh, ketika kita menghadapi anggota yang kurang aktif, seorang pemimpin yang baik itu tidak hanya memarahi atau menuntut, tetapi mencoba memahami akar masalahnya. Apakah karena sebuah komunikasi yang kurang jelas? Apakah visi organisasi tidak menarik? Nah, dengan menggali penyebab masalah, kita bisa merancang solusi yang efektif. Nah, selain belajar memimpin orang lain, kita juga harus belajar untuk memimpin diri sendiri. Hal ini seringkali dilupakan, padahal itu adalah kunci dari semua jenis kepemimpinan. Nah, kita cobalah refleksi diri sendiri, apakah kita sudah mampu mengatur waktu dengan baik, apakah kita sudah punya visi pribadi yang jelas tentang tujuan hidup kita, apakah kita terus berusaha belajar dari pengalaman, baik dari keberhasilan maupun kegagalan. Nah, pemimpin yang besar adalah mereka yang memulai dari diri pengorganisasian dirinya sendiri. Nah, dalam proses ini kita juga perlu menyadari bahwa kepemimpinan bukan hanya soal memberikan arahan atau menyuruh orang lain bekerja. Nah, kepemimpinan ini adalah tentang mereka memberikan teladan. Orang akan mengikuti pemimpin yang mereka hormati, dan rasa hormat ini hanya bisa diraih jika kita menunjukkan integritas, kerja keras, dan empati. Kepemimpinan juga berarti memahami kebutuhan orang lain, menghargai setiap kontribusi dalam tim, dan menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa dihargai.
Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa kita semua bahwa kepemimpinan yang berkualitas itu tidak bisa diraih dalam semalam. Ini adalah sebuah proses panjang yang membutuhkan dedikasi, refleksi, dan konsistensi melalui pengorganisasian yang efektif. Bukan hanya membangun kemampuan kepemimpinan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai yang akan membuat kita menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, dengan semangat belajar dan bertumbuh, saya yakin kita semua bisa menjadi pemimpin yang membawa perubahan positif di masa depan. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Mari kita bersama-sama menjadikan pemimpin yang berkualitas dan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.